Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minggu ini akan belajar materi geometri tentang garis lurus. Nah, kita review pertemuan yang lalu. Pertemuan yang lalu kita telah mempelajari sistem koordinat kartesius di ruang berdimensi 2. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai soal-soal yang saya berikan? Apabila ada, silakan disampaikan ya. Nah, kalau kita lanjutkan ke pokok bahasan kita hari ini, yakni garis lurus. Garis lurus ini dibagi-bagi menjadi 5 hal, 5 subtopik. Yang pertama adalah persamaan garis lurus, yang kedua adalah persamaan normal suatu garis lurus, yang ketiga kedudukan antara dua garis lurus, yang keempat kedudukan titik dan garis lurus, yang kelima persamaan berkas garis. Ada 5 hal. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yang poin pertama, persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah garis sejajar sumbu-sumbu koordinat. Jadi sumbu koordinat 2 dimensi kan berarti ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, itu bagaimana caranya kita mencari persamaan garis lurus jika garis tersebut sejajar dengan sumbu koordinat. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Untuk yang poin kedua, poin B, garis melalui titik asal dan suatu titik diketahui. Jadi ada 2 titik. Yang pertama titik asal, yang kedua adalah titik bisa di mana saja, tapi diketahui koordinatnya berapa. Nah, itu bisa dicari persamaan garis lurusnya. Yang ketiga, garis melalui 2 titik diketahui. Jadi kalau poin B tadi titik asal dengan suatu titik, yang lain, kalau yang C ini 2 titik diketahui. Jadi ada titik A, ada titik B. Kalau yang D, garis yang melalui suatu titik tertentu, jadi titik A diketahui, kemudian diketahui kemiringan dari garis tersebut. Gradien itu artinya adalah kemiringan dari garis. Yang kelima, poin E, garis dengan perpotongan kedua sumbu diketahui. Jadi kalau ada garis, dia memotong sumbu X di posisi mana, memotong sumbu Y di posisi mana, nah, itu bisa kita cari persamaan garis lurusnya. Itu adalah gambaran singkat dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, yang pertama adalah bagaimana caranya kita mencari persamaan garis jika garis tersebut sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Ada dua macam, kan karena sumbu pada koordinat sistem koordinat kartesius di ruang berdimensi 2. Itu kan sumbunya ada 2, sumbu X dan sumbu Y, maka kasusnya pun ada 2. Yang pertama, bisa jadi garis tersebut sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Ini kita bahas yang pertama. Persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X dan memotong sumbu Y di titik A adalah Y sama dengan A. Untuk lebih jelasnya, kita gambarkan bidang kartesius 2 dimensi. Kan? Ada sumbu X, ada sumbu Y. Kemudian ada suatu garis yang kita belum tahu persamaannya seperti apa, tapi kita tahu dia memotong di titik A sama dengan 2. Jadi memotong sumbu Y di posisi A sama dengan 2. Maka persamaan garis ini adalah Y sama dengan A. Bisa kita cari dengan Y sama dengan A. Karena pada contoh ini A-nya adalah 2, maka persamaan garis yang kita cari adalah Y sama dengan 2. Nah, A-nya bernilai 2. Contoh lain sekarang. Apabila ada garis yang lain yang memotong di titik A sama dengan min 4. Di posisi ini, di posisi A sama dengan min 4.
Maka persamaannya adalah Y sama dengan min 4. Ini kasus pertama, apabila garisnya sejajar dengan sumbu X. Nah, kasus kedua, berarti jika garis yang kita cari sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y berarti dia arahnya vertikal. Kalau vertikal berarti dia memotong di sumbu X. Nah, maka persamaannya bisa kita cari dengan X sama dengan B. Jadi asal kita tahu titik perpotongannya itu di mana, maka kita bisa mencari persamaan garis. Sebagai contoh, misalkan ada suatu garis yang memotong di titik B sama dengan min 1. Berarti persamaan dari persamaan garis lurus tersebut adalah X sama dengan min 1. X sama dengan B. Secara umum kan X sama dengan B. Kalau di sini X sama dengan min 1 karena memotongnya di titik B sama dengan min 1. Contoh lain, misalkan ada garis yang memotong sumbu X di posisi B sama dengan 3. Maka persamaannya adalah X sama dengan B, di mana B-nya adalah 3, maka kita dapati persamaan garis lurusnya adalah X sama dengan 3. Ini adalah poin yang pertama. Sekarang poin yang kedua. Poin yang kedua adalah persamaan garis melalui titik asal dan suatu titik yang diketahui. Titik asal, seperti yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, titik asal adalah titik 0,0 atau origin. Jadi ada garis yang melalui titik 0 dan suatu titik yang posisinya di koordinat X1, Y1. Taruhlah kita punya contoh seperti ini. Misalkan ada garis yang melalui dua titik. Titik yang pertama adalah origin, titik asal. Titik yang kedua adalah A, yang posisinya X1, Y1. Misalkan X1, Y1 ini bernilai 4,3, maka posisinya di sini 4,3 di kuadran pertama. Ini hanya contoh saja. Maka kita bisa cari persamaan garisnya dengan cara menggunakan rumus Y sama dengan Y1 per X1 kali X. Y nilai titik diketahui tadi, X1-nya pun demikian. Maka di sini X1-nya adalah 4, Y1-nya adalah 3. Nah, ini masukkan ke dalam rumus. Rumus yang kita punya. Rumus yang kita punya adalah ini. Y1 per X1 kalikan X. Y1-nya adalah 3, masuk. X1-nya adalah 4, masukkan. Maka kita peroleh persamaan garis yang melalui titik origin atau titik asal dan suatu titik A yang diketahui koordinatnya 4,3 adalah Y sama dengan 3/4 X. Ini ya. Contoh lain, misalkan ada garis lain yang melewati atau melalui titik asal 0,0 dan suatu titik yang diketahui posisinya di B 1, min 1. Berarti kan nanti kalau kita tarik garisnya, nanti kita bisa peroleh gambarnya. Gambarnya kan seperti ini. Nah, persamaannya bagaimana? Persamaannya kita pakai rumus yang sama tadi. Y1 per X1. Y1 dan X1-nya kita peroleh dari koordinat B. X1-nya adalah 1, Y1-nya adalah min 1. Maka setelah disubstitusikan, kita peroleh persamaannya adalah Y sama dengan min 1 per 1 kalikan X. Min 1 per 1 berarti min 1 kali X. Boleh kita tuliskan sebagai min X saja. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik origin atau titik asal dan titik 1, min 1 adalah Y sama dengan min X. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, angka atau bilangan yang menjadi koefisien dari X ini erat kaitannya atau melambangkan gradien atau kemiringan dari garis.
perhatikan bahwa ini positif, ini negatif. Ini kalian boleh cek, ini salah satu sifatnya. Gradien itu kalau dia miring ke kanan, kalau suatu garis miring ke kanan, seperti yang merah ini, itu gradiennya ditandai dengan nilainya. Nilainya itu bernilai positif. Kalau yang miring ke kiri, seperti yang hijau ini, garis hijau ini, dia gradiennya adalah suatu bilangan yang negatif. Ya, itu salah satu sifat. Kenapa demikian? Itu bisa dicek dari rumus ini. Y1 per X1. Y1 per X1 ini kan dipengaruhi oleh nilai positif atau negatifnya Y1 dan X1. Kalau X1-nya positif, Y1-nya positif, maaf, X1-nya positif, Y1-nya positif, berarti kan dia dua-duanya positif. Titiknya kan di sini pasti miringnya ke kanan begini. Nah, positif bagi positif, positif. Maka gradiennya positif. Kalau misalkan di sini, di kuadran ketiga, X-nya negatif, Y-nya negatif. Negatif per negatif adalah positif. Maka kalau ada titik yang di sini dan melewati origin, dia juga memiliki gradien yang positif. Nah, kalau yang di sini atau di sini kuadran 2 atau kuadran 4 itu kan X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti positif dibagi negatif, hasilnya negatif, maka gradiennya negatif. Kalau yang di kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Negatif dibagi positif, negatif. Yang miring ke kiri pasti negatif, ya, sekedar pengetahuan. Bisa dimanfaatkan dalam menggambar. Nah, sekarang poin yang ketiga, persamaan garis melalui dua titik diketahui. Kalau yang tadi melalui dua titik, yang satu adalah origin, yang ini melalui dua titik, tapi secara umum. Bisa di mana saja. Titik A misalkan posisinya di koordinat X1, Y1, sementara titik B itu posisinya di X2, Y2. Maka untuk mencari persamaan garisnya, kita memakai rumus ini. Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini nilai-nilai dari X1 dan Y1, Y2, X2 itu kita peroleh dari koordinat-koordinat yang kita ketahui. Sebagai contoh, ini ada bidang 2 dimensi, kemudian ada dua titik. Titik A berada di 4,2, berarti X1-nya 4, Y1-nya 3. Kemudian B berada di koordinat X2, Y2, X2-nya 1, Y2-nya min 1. Berarti kalau kita diminta untuk mencari garis yang melewati dua titik ini, kan berarti kita hubungan. Begini kan, menghasilkan garis ini. Garis lurus ini. Garis lurus ini kita peroleh dari rumus ini. Persamaan ini. Berarti kita masukkan Y1, Y2, Y1 lagi, X1, X2, X1 ke dalamnya. Kita tahu bahwa Y1-nya adalah 3, maka dimasukkan ke sini. Kemudian Y2, Y2-nya adalah min 1. Disubstitusikan ke sini min 1. Y1 adalah 3, masuk ke sini. X1 adalah 4, masuk ke sini. X2 adalah 1, masuk ke sini. Jadi disubstitusikan menurut posisinya masing-masing, ya, tinggal disubstitusikan. Kemudian dari sini kalau kita olah Y-3 per berapa nih? Min 1 min 3 berarti min 4. Kemudian yang ini X min 4 per 1 min 4. 1 min 4 itu min 3. Nah, ini dikalikan silang, diolah sedemikian hingga disederhanakan sehingga menjadi Y sama dengan 4 per 3 min 7 per 3. Ini kalau kurang jelas nanti kalian bisa coba sendiri ya. Dari sini ke sini, hitung, nanti akan ketemu yang seperti ini. Ini saya singkat hitungan. Sekarang yang keempat.
persamaan garis melalui suatu titik tertentu dengan gradien tertentu. Berarti yang diketahui ada satu titik saja. Kalau yang poin B dan poin C tadi dua titik yang diketahui, ya. Kalau yang ini hanya satu titik yang diketahui. Terus kalau satu titik, bagaimana cara menggambarnya? Nah, ternyata selain satu titik itu, kita juga dikasih informasi tentang gradiennya, kemiringan garis. Nah, gradien itu dinyatakan dalam notasi M. Jadi titiknya diketahui posisinya di koordinat X1, Y1, X1, Y1, maka persamaan garisnya bisa kita cari dengan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Sebagai contoh, misalkan ada titik A, posisinya di koordinat 0,1. Berarti X1-nya 0, X2-nya 1. Kemudian gradiennya adalah 2. M sama dengan 2. Maka kita bisa cari persamaan garisnya pakai rumus ini. Pakai rumus ini berarti tinggal kita masuk-masukkan. Y1-nya adalah 1, jadinya Y min 1, kemudian gradiennya 2, di sini kita masukkan nilai 2, kemudian X min X1, X1-nya adalah 0, maka di sini kita tulis X min 0. Jadi Y tetap Y, X tetap Y. Yang kita substitusikan adalah X1 dan Y1. Kalau ini kita proses perhitungannya, Y min 1 ini kan satunya pindah ruas ke sana, jadinya kan plus ya, plus 1. 2 kali X min 0 berarti kan X. 2 kali X saja, karena X min 0 sama dengan X, 2 kali X adalah 2X. Sehingga hasil akhirnya adalah Y sama dengan 2X plus 1. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Kalau kita diminta untuk menggambar grafiknya gimana? Maka kita bisa pakai tabel. Pakai cara ambil titik-titik tertentu sebagai bantuan. Ini kan titik yang kita ketahui posisinya di 0,1. X-nya adalah 0 ya. Kita cari di sekitar titik ini. Ke kanan berapa, ke kiri berapa. Ambillah ke kanan satu langkah. Berarti kalau ini posisinya 0 berarti satu langkah ke kanan berarti 1. Dan ambillah satu langkah ke kiri. Satu langkah ke kiri berarti min 1. Kalau X-nya bernilai min, lalu kita masukkan ke sini min 1, 2 kali min 1 adalah min 2, min 2 ditambah 1 adalah min 1. Berarti Y-nya bernilai min 1. Kemudian kita cek yang di sebelah kanannya. Yang di sebelah kanannya adalah 1. X-nya 1. Kalau kita masukkan X sama dengan 1, berarti 2 kali 1, 2, 2 tambah 1, 3. Maka Y-nya ketika X-nya bernilai 1, Y-nya bernilai 3. Nah, ini kita plot. Min 1, min 1, dan 1,3. Hasilnya adalah seperti ini. Ini kan min 1, min 1, titiknya adalah yang bawah ini. Kemudian yang sebelah kanannya 1,3, titiknya di sini. Kalau kita tarik garisnya, nah ini adalah garis yang kita cari tadi. Y sama dengan 2X plus 1. Sekarang yang terakhir untuk hari ini, poin yang ke E adalah persamaan garis dengan perpotongan kedua sumbu diketahui. Kalau poin A tadi, kita dikasih tahu bahwa garisnya sejajar dengan suatu sumbu. Bisa sumbu X, bisa sumbu Y. Artinya dia memotong sumbu di salah satu sumbunya saja. Nah, kalau yang E ini memotong sumbu di keduanya. Jadi sumbu X dipotong, sumbu Y dipotong. Jadi miring. Kalau yang pertama tadi kan memotong sumbu X atau memotong sumbu Y. Jadi dia sejajar dengan sumbu koordinat. Kalau ini tidak. Misalkan ya sama dengan 5. Kan begini ya. Maka kalau memotong di kedua sumbu seperti ini kan dia pasti garisnya miring.
Garis miring ini, garis lurus ini maksud saya, garis lurus yang miring ke kiri ini, bisa kita cari persamaan garisnya dengan menggunakan rumus BX ditambah AY sama dengan AB. B-nya ini kita peroleh dari perpotongan dengan sumbu Y, A-nya kita peroleh dari nilai di perpotongan sumbu X. Kita tahu kalau untuk contoh soal ini A-nya bernilai 4, sedangkan B-nya bernilai 5, maka tinggal kita masukkan ke rumus. B-nya sama dengan 5, maka jadilah 5X. A-nya sama dengan 4, maka jadilah 4Y. Kemudian untuk yang ruas sebelah sini, A kali B. A-nya 4, B-nya 5, berarti 20. Ya. Nah, ini kita proses sedemikian hingga agar di sebelah kirinya, ini kan 4Y awalnya, biar jadi bentuk seperti ini, berarti 5X ini pindah ke sana. 5X pindah ke ruas sana, sehingga menjadi min 5X. Kemudian nanti dibagi dengan 4. Jadilah min 5X per 4. Kemudian ini tadi kan 20. 20 dibagi 4 adalah 5. Jadilah Y sama dengan min 5 per 4X plus 5. Hitungan ini saya persingkat. Kalau misalkan kalian belum bisa menangkap apa yang saya sampaikan tadi, bisa kalian coba coret-coret ya. Kenapa sih kok bisa ketemu 5X plus 4Y sama dengan 20 tadi kok bisa dituliskan sebagai Y sama dengan min 5 per 4X plus 5. Ya. Bisa didiskusikan bersama temannya atau bisa dengan menyimak contoh soal yang akan saya jelaskan melalui video. Ya, nanti saya upload insya Allah. Nah, ini ada beberapa contoh soal, 4 soal. Ini nanti akan saya jelaskan melalui video. Kemudian setelah menyimak video tersebut, kalian coba kerjakan tugas ini ya. Tugas, ini sepertinya bukan assignment 2, nanti saya ralat ya. Jadi ada tugas ini, ada 5 soal. Menurut apa yang kita bahas hari ini, silakan dikerjakan ya. Nanti jika ada pertanyaan, jika ada yang perlu didiskusikan, silakan disampaikan. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau banyak yang kurang, yang mungkin penjelasan saya kurang jelas atau bagaimana, silakan ditanyakan ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.